Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah kita melangkah kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dalam sebuah firman Allah yang dinyatakan oleh Rasul kepada sahabat, yang tulisannya ada pada surat Al-Alaq, kita dengarkan kalimat yang berbunyi, Iqra warabukal akram. Baca oleh kamu. Artinya dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu baca. Karena Nabi kan tidak pernah menulis dengan tangannya, tidak pernah membaca kitab, tapi beliau mengajarkan kita membaca. Itu maksudnya. Nah, di situ dikatakan bacalah dan Tuhanmu muliakanlah. Nah, kalau memuliakan Tuhan ini bagaimana Pak Abu Fikri? Dia tidak terlihat dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk apapun. Ya. Nah, jadi bagaimana memuliakan dia? Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya, apalagi itu lihat. Jadi begini, kalau kita hendak memuliakan Allah dan Rasulnya, ya, muliakanlah ianya yang datang daripada Allah dan Rasul. Ia alam dada kita, dada istri, dada anak, dada tetangga, dan dada semua orang. Muliakan itu. Itulah roh kita masing-masing. Roh itulah diri kita yang sebelah diri yang ditiupkan oleh Allah dalam tubuh ini setiap tubuh berusia 14-10 hari. Muliakan dia itu. Ya. Muliakan dia itu. Cara memuliakannya, berbuat baiklah kepadanya, berbuat benarlah kepadanya, berikanlah manfaat yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, kepada siapapun. Jadi seketika kita berbuat baik kepada orang, sebenarnya kita sudah berbuat baik kepada Allah dan Rasul melalui apa yang ada dalam dada orang tadi. Kemudian seketika kita melakukan kebenaran kepada orang, sebenarnya kita sudah melakukan kebenaran kepada Allah Rasul melalui dia yang turun daripada Allah Rasul yang ianya ada dalam dada orang tadi, dan seterusnya begitu. Nah, begitu cara kita memuliakan. Makanya kita kalau berbuat baik, berbuat benar, berbuat manfaat kepada orang lain, itu jangan dipilih-pilih lah gitu nah. Jangan pandang bulu. Kita hanya mau berbuat baik pada si A, si B, si C karena dia begini begitu, karena dia baik dengan kita. Tidak boleh seperti itu. Dalam filosofi sholat, Assalamualaikum itu kita arahkan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Itu filosofinya adalah kita memberikan selamat, kebaikan, kebenaran kepada kelompok kanan. Siapa kelompok kanan? Orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, yang beriman, beramal soleh, yang suka menolong kita, yang suka menolong orang lain, yang suka menolong siapapun tanpa pandang bulu. Nah, itu dia. Mereka adalah orang yang beriman. Ya, orang yang dekat dengan Tuhannya. Nah, kalau kita berbuat baik kepada mereka, itu wajar-wajar saja karena mereka baik kepada kita. Wajar-wajar saja kita menyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka, wajar-wajar saja. Walaupun kita tahu ada orang-orang yang tidak bisa baik kepada orang-orang itu. Contoh, anak durhaka kepada kedua orang tua. Sahabat mengkhianati sahabat-sahabat yang lain. Serta tidak menghargai orang dan sebagainya. Para mereka adalah orang-orang yang baik, yang pernah mengangkat derajat dan mengangkat harkat diri kita. Ada orang yang bisa seperti itu. Ya, tapi biasanya kita akan baik kepada orang yang baik kepada kita. Sebaliknya, Allah dan Rasul, agama kita mengajarkan juga mengucapkan salam kepada orang kiri. Itu. Kalau mau lihat orang kiri siapa, lihat surat Al-Waqiah. Orang kiri. Tahukah kamu siapa ke orang kiri? Nah, dikatakan di situ.
yang mereka tidak beriman. Ya, kalau tidak beriman sudah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada hari berbangkit dan pembalasan. Apa yang dilakukannya? Bebas mau dia. Menyakiti orang, merugikan orang, menganiaya orang, menindas orang. Karena dia tidak percaya bahwa apa yang dia buat akan kembali kepada dirinya. Dia tidak percaya. Kalau dia percaya, cuma percaya sedikit. Kalau dia sadar sebentar, besok diulang lagi. Itu. Nah, jahatnya bukan main. Suka menggunjing, mengumpat, memfitnah kita. Tetapi kita tidak pernah berubah untuk berbuat baik kepadanya. Untuk berbuat selamat kepadanya. Makanya kepada mereka diucapkan salam. Ya. Walaupun salamnya bersifat sunnah. Atau sunat kata bahasa kita umum tadi. Kalau salam kanan itu dalam sholat itu wajib hukumnya. Kalau kita salam kanan, ya tiba-tiba kita buang angin, batal sholatnya. Tapi kalau salam kiri, tiba-tiba kita buang angin, enggak. Kenapa? Hukumnya sunnah. Nah itu dia. Makanya dalam rukun 913 itu adalah terakhir salam pertama. Nah itu ditutup dengan tertib tadi. Nah, jadi kepada orang yang jahat kepada kita, jelek kepada kita, menyakiti kita, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan dianjurkan kalau mereka mau. Ya. Tapi biasanya mereka mau. Ya, biasanya mereka mau. Kita beri makanan, kita beri uang, kita bantu, biasanya mereka mau. Walaupun pura-pura tidak mau, ya kesombongan, biasalah. Nah, itu juga alat untuk kita menjinakkan hati mereka. Supaya mereka berpikir menjadi baik. Ya, berperasaan menjadi baik. Dan jembatan bagi kita untuk bisa mendekati mereka. Untuk apa? Fazakir innama anta muzakir. Ingatkan saudara kamu, tugas kamu mengingatkan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak dekat dengan dia. Tidak akrab dengan dia. Maka sifat salam, sifat kebaikan, kebenaran menjadi alat untuk bisa membenahi sesuatu yang mungkin tadi tidak bisa dibenahi. Itu. Karena ingat saudaraku, ingat ya, dipercaya atau tidak, tubuh badan jasad ini menurut para ahli, tadinya dia bernama spermatozoa atau hewan sperma. Nah, Quran mengatakan, ya, Quran pasti Allah Rasul ya, tapi dalam Quran dijelaskan pada surah At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indaf yakhruju min bani sulbi wa taraib. Hendaklah manusia itu memikirkan, mempelajari, memperhatikan dari apa dia dijadikan. Nah itu. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi, air mani yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk, yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Nah kalau dulu Nabi ngomongnya kayak gitu. Nah oleh para mahasiswa kedokteran itu dipelajari itu air tadi. Ternyata di dalamnya terdapat makhluk kecil yang jumlahnya jutaan ekor, bahkan ratusan juta. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor cabut. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Ya, padahal roh belum ada pada tubuhnya. Lalu siapakah yang hidup pada tubuh mungil itu? Rohkah? Bukan. Itulah yang disebut dengan an-nasu, manusia atau jiwa. Dia itu dikatakan oleh ahli spermatozoa, hewan sperma. Nah oleh Nabi Muhammad dikatakan al-insanu hayawan munatik. Manusia itulah hewan yang pandai berkata-kata. Nah kita harus paham manusia itu apa. Siapa? Kata Allah Rasul, manusia itu yang terbuat daripada air. Dia adalah hewan spermatozoa tadi. Itu bukan kita. Ya, tidak usah tersinggung dikatakan manusia. Tidak usah tersinggung dikatakan hewan. Karena kata manusia, kata hewan itu menunjuk pada tubuh badan jasad kita. Kepada casing, kendaraan, dan alat kerja ini. Itu. Kalau kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kita. Datang dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh, dipariki hati, sampai ajal, keluar dari hati, keluar dari tubuh, keluar dari dunia, kembali ke tempat semula. Itulah roh. Itulah kita. Yang sumasawahu wa nafakha fihi bi ruhihi
Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan makmu, maka aku sempurnakanlah kamu itu dengan ditiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Nah, yang tadi telingamu sudah ada, belum bisa mendengar, maka dengan masuknya ruh, dia dapat mendengar. Yang tadi matamu sudah ada, belum bisa melihat, dengan masuknya ruh, maka dia bisa melihat. Yang tadi hatimu sudah ada, belum bisa merasa, dengan masuknya ruh, dia bisa merasa. Yang tadi otakmu ada, belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh, kamu bisa berpikir. Yang tadi kamu sudah punya lidah, belum bisa berkata-kata, dengan masuknya ruh, kamu bisa berkata-kata. Walaupun ini terjemahan secara umum ya, tapi maknanya sama. Nah, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, pemikiran, dan perkataan, serta gerak tubuh, kita bisa bekerja. Dengan bekerja, dapat uang. Dengan uang, jadi orang kaya raya. Dengan kaya, menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat, menjadi orang besar. Kenapa? Kenapa? Karena ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, ditiupkan ruh ke dalamnya. Ke dalam apa? Ke dalam tubuh badan jasad. Apa itu tubuh? Apa itu badan? Apa itu jasad? Intinya dia adalah kendaraan kita, alat kerja kita, casing kita. Itulah tubuh badan jasad yang disebut dengan manusia. Manusia itulah yang hewan yang pandai berkata-kata yang dikatakan oleh Nabi tadi. Nah, hewan ini punya tabiat, punya kebiasaan. Kalau ada contoh, kalau ada kucing datang ke rumah, kita tutup pintu, kita usir, biasanya tidak akan datang lagi ke rumah kita. Apalagi kalau kita lempar. Ya, walaupun ini akhlak tidak baik ya, tapi ini contoh. Nah, tapi kalau kucing itu datang ke rumah kita kasih makan, kita kasih ikan, tidak mau pergi dia dari rumah itu. Tidak mau pergi dia. Ya. Ayam juga begitu. Bahkan burung-burung juga begitu. Semua hewan juga begitu. Dia akan hormat kepada kita. Santun kepada kita. Bahkan dia mau membela kita. Makanya tidak sedikit orang-orang dahulu pengawalnya adalah harimau putih dan harimau hitam. Karena kita adalah orang baik terhadap mereka. Bahkan yang terbaru yang saya lihat di YouTube ya, kalau kejadiannya di Sumatera Selatan. Bapak itu pertama kali buang nasi bekas di saluran got ya, saluran siring tapi mengalir airnya. Itu ditangkap oleh plus, kata orang Mana atau Bengkulu itu plus, atau ikan yang panjang kayak ular tapi enak dimakan. Itu ikan sungai itu, ikan siring, ikan got. Lama-lama dia kasih makan. Apa yang terjadi? Akhirnya beramai-ramai lah ikan plus tadi, ya, ikan kailan tadi kata orang Padang, ikan yang kayak ular licin tadi harganya mahal itu datang. Nah, si bapak yang memberikan nasi tadi, memberikan makan tadi, ya karena dia senang, dia suka, bahkan ikan itu tadi dipegang-pegang jinak, dia tidak mau lagi memakannya. Kata orang, wah itu duit itu pak, uang itu, ambil aja pak, dijual. Dia bilang, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena sudah merasa ini saudaranya, keluarganya. Kamu jangan coba-coba yang ngambil dia, ya ribut dengan saya. Itu kata dia. Nah, kenapa ikan tadi, yang liar tadi, yang bersembunyi tadi, kalau kelihatan kita dia lari, kok dia jinak? Karena diberi makan. Karena diberikan kesenangannya dia. Nah, manusia, hayawan manatik kata Nabi, spermatozoa asalnya kata para ahli, itu kalau dikasih makan, dikasih kebaikan, dikasih pertolongan, rajin kita memberikan, dia akan menghargai kita. Akan menghargai kita. Bahkan akan patuh kepada kita. Ya. Untuk kejahatan pun dia akan patuh kepada kita. Kalau kita selalu memberikan sesuatu kepada dia. Makanya saya katakan kepada kita semuanya, orang yang ada di kalangan masyarakat, salah satu ilmu sosial yang jadi pegangan adalah kemampuan kita memberikan kebaikan kepada sesama kita. Seburuk-buruk orang, sejahat-jahat orang, kalau kita sering berbuat baik kepadanya, memberikan salam kiri, menurut filosofi sholat tadi, dia akan berubah pelan-pelan. Bahkan dia akan menjadi orang yang paling setia kepada kita. Begitu saudaraku. Nah,
maka sering-seringlah kita berbuat baik kepada orang, menolong orang, memberi orang, walaupun itu sedikit. Kita bersedekah tidak perlu menunggu kaya, menolong tidak perlu menunggu kuat, ya. Membantu tidak perlu kita mampu duluan, berikanlah. Kenapa sedemikian? Nah, seketika kita berbuat baik kepada orang lain, artinya kita berbuat baik kepada Allah dan Rasul melalui orang itu tadi, yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, dari sini nanti Allah akan berbuat baik kepada kita. Kapan? Melalui siapa? Kita tidak tahu. Begitu juga selanjutnya kepada yang lain. Makanya jangan tumpang pilih, jangan pilih-pilih gitu. Nah, kalau pada orang baik kepada kita itu jelas wajar, baik kita akan sama dia tuh wajar. Tapi ada orang yang kita beri kebaikan, tapi dia tidak baik dengan kita. Ini sebenarnya anjuran. Ini sebenarnya arahan. Untuk apa? Untuk merubah pola pikir mereka, pola rasa mereka. Nanti kalau kita berikan kebaikan-kebaikan, kita ceramahi, mereka akan mendengar, mereka akan menurut. Bahkan kalau dia setia, lebih setia daripada manusia-manusia yang baik, yang pernah kita buat baik kepada dia. Ya, loh, kok bisa begitu Pak Abu Fikri? Lah iyalah, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat baik kepada dia, dia mengartikan itu adalah sebagai balasan kita kepada dia karena dia biasa berbuat baik. Maka tingkatan kesadarannya untuk kita bisa merubah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, ya. Tapi kalau orang tidak baik kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, kemudian dia akhirnya baik kepada kita, itu lebih dekat kepada kita mudah mengarahkan dia seperti apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena memang mereka mengatakan kita murni baik kepada dia. Bahkan dia menyadari kalau kita itu selalu dia sakiti, dizolimi, tapi orangnya tetap baik kepada saya. Makanya kesetiaan dia itu sangat tinggi kepada kita. Nah itu bedanya. Saya ulangi lagi ya. Orang baik kepada kita, lalu kita pun baik kepada dia. Untuk kita mengarahkan dia kepada apa yang kita inginkan untuk kebaikan tidak mudah. Dan tidak gampang. Kenapa? Karena dia merasa kebaikan kita itu adalah cara kita membalas kebaikan dia kepada kita. Dalam hal pemikiran, perasaan, dan perilaku, nanti dulu. Itu. Tetapi kalau mereka memang bajingan, memang preman, kita lakukan kebaikan kepada mereka, maka kesetiaan mereka itu sangat tinggi, saudara. Alasannya apa? Alasannya mereka kagum dengan kepribadian kita. Ya, kita dijahati, disakiti, dipitnah, bahkan disolimi, tetapi kita tetap baik dengan dia. Maka dia berpikir, oh ini orang luar biasa. Nah, seketika kita meminta sesuatu kepada dia untuk sebuah kebaikan, dia akan setia mengawal kita. Kenapa? Karena dia tahu itulah kebaikan yang murni. Kebaikan yang sebenarnya, kebaikan hakiki. Nah, itu saja saudaraku. Ya, itu saja. Jadi itu tadi selalulah kita berbuat baik kepada orang lain, terutama diri sendiri ya. Berbuat baik pada diri sendiri itu artinya jangan dibiarkan hati ini bersedih. Jangan dibiarkan hati ini berduka, apalagi hati ini sengsara karena dosa-dosa kita. Jangan. Itu menyakiti diri, menzolimi diri. Otomatis menyakiti, menzolimi yang punya diri, yaitu Allah Rasul. Ya, senang-senangkanlah hati ini, gembirakanlah hati ini, bahagiakanlah hati ini dengan cara apapun. Walaupun sedikit kita makan, gulanya apa adanya, alhamdulillah. Ya, duit tidak usah banyak, yang penting tenang dan bahagia. Kalau bisa banyak. Tuh. Oh, kami tuh Pak Abu Fikri pengen nyanyi-nyanyi juga. Ya silakan nyanyi. Saya juga hobi nyanyi. Untuk apa? Untuk menghibur diri. Oh, masalah suara kita tidak bagus seperti suara orang lain, itu tidak urusan kita, itu urusan Tuhan itu. Yang penting kita sendiri bisa menghibur diri kita dengan lagu kita sendiri. Syukur-syukur orang lain juga terhibur. Nah begitu. Ciptakan kebahagiaan saudara. Kebahagiaan hati, kebahagiaan pemikiran, kebahagiaan semuanya. Ya, begitu juga untuk saudara kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan semua orang. Tanpa pandang bulu, tanpa agama, tanpa kondisi apapun mereka. Karena tugas dakwah ini, tugas kebaikan kebenaran ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk alam semesta semuanya. Ya, mau manusia dia, mau hewan dia, mau tumbuh-tumbuhan dia, berikanlah rahmat kasih sayang Allah kepada mereka. Mudah-mudahan Islam itu adalah rahmatul alamin, yang ada pada kita. Sip. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Sebagai tausiah singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.